Gus Baron jadi sahabat Gus Samsudin, lawan Wahabi Ki Kancil dan Suroto. Betul. Ya, ini selain Ki Kancil dan Suroto ini ada Ki Sumo ya Mas Ahmed ya, yang terbaru ya. Yang baru. Tapi di sini kita bahasnya Gus Baron ya. Ini dari pandangan spiritual Mas Ahmed, kabarnya Gus Baron ini bisa jadi sahabat ya. Bisa jadi mempersatukan pondok pesantrennya ini atau padepokannya ini bersama-sama gitu. Betul. Karena memang mungkin kalau misalnya dari darat 8 jam ya, ini berarti masih satu wilayah ini di Jawa ini ya kan. Gus Samsudin sama Gus Baron. Yang saya ingin sampaikan di sini Mas Ahmed, ada suatu titik cahaya cerah bahwasanya Gus Baron ini akan menjadi sahabat ya, bersama-sama dengan Gus Samsudin menjelaskan, menerangkan kepada orang-orang yang ngeyel seperti kelompoknya Wahabi ya, Ki Suroto dan lain-lainnya, bahwa di dunia ini bukan hanya kesaktian saja yang harus dipertunjukkan, betul ya, tapi keimanan juga harus dikedepankan. Karena gini Mas Ahmed, kita melihat, mendengar tantangan Gus Samsudin terhadap dukun-dukun ya Mas Ahmed ya, terhadap orang-orang pintar ini, bukan sebetulnya bukan ingin mereka itu melawan, menantang, ya, tetapi ingin menobatkan mereka, bahwasanya ilmu panjenengan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia untuk menyadarkan. Jadi mereka ini dasarnya apa? Ingin pembuktian, ingin melawan, mengetes, atau ingin uangnya. Ini banyak masing-masing lah keinginan daripada orang pintar ini Mas Ahmed. Dan Gus Baron ini kenapa dia bakal menjadi sahabat Gus Samsudin beda sama yang lain? Karena gini, kalau untuk yang lain-lain itu memang udah dikuasai setan iblis, seperti Ki Suroto. Kalau Gus Baron ini walaupun dia ada angkuh sombong, tapi dia pemilik padepokan. Setidaknya itu hati jadi masih ada untuk tentang agama itu masih masuk. Jadi dia mungkin ada waktu tenggang cerita curhat dengan Gus Samsudin langsung tersadar. Itulah karena dia seorang pemimpin padepokan tadi, ibaratnya keimanannya masih kuat daripada Ki Suroto dan lain-lain. Itulah makanya dia bakal jadi sahabat dengan Gus Samsudin. Oke, Mas Ahmed. Jadi penjelasan kita sudah cukup jelas untuk Gus Baron yang pandangannya akan dekat dari sahabatnya Gus Samsudin. Tapi nggak tahu ya perkembangannya. Ini kan kita Mas Ahmed lihat saat ini yang terjadi ya. Saat ini yang terjadi adalah seolah-olah Gus Baron itu memamerkan kesaktiannya. Tapi kita ini juga semoga Gus Baron ini bakal dekat Gus Samsudin tidak hanya kedok atau modus. Semoga yang betul sungguh, karena kita takut orang seperti Gus Baron ini modelnya licik. Dia dekat karena takut kita ada yang mau dia ambil dari Gus Samsudin, entah pusaka atau kelemahan atau pondok, itu dia. Jadi ini dia permainan dia, trik dia. Ingin mendekat dengan Gus Samsudin, pula-pula membantai Wahabi. Iya. Jadi buat teman-teman ya, ada pesan nggak Mas Ahmed untuk Gus Baron? Untuk Gus Baron, Anda semoga kalau memang bakal dekat Gus Samsudin, semoga itu memang benar-benar dari hati Anda ya, karena Anda itu memang cocok dekat dengan Gus Samsudin karena sama-sama pemilik padepokan. Semoga ini tidak kedok Anda untuk memain belakang, membantai Gus Samsudin atau merebut padepokan. Jangan main belakang, gitu ya. Berjuanglah bersama Gus Samsudin, insya Allah kita akan mendukung, mendoakan. Sama-sama besarkan padepokan kalian berdua. Iya. Ya kalau bisa Gus Samsudin, ini kan kunjungan pertama Mas Ahmed. Gus Baron ke tempatnya Gus Samsudin. Ya, kalau bisa sama-sama berkunjung. Betul. Ya, nanti Gus Samsudin juga. Gus Samsudin juga nanti ada waktu main ke Cokro Buana. Cokro Buana ya teman-teman. Jadi Gus Samsudin juga sebagai guru spiritual, mungkin saat ini lagi sibuk, banyak tamu Mas Ahmed ya. Kalau nggak sempat mungkin Gus Samsudin nanti berkunjung ya ke tempatnya Gus Baron, yang mungkin perwakilan santri. Karena Gus Samsudin ini kan agamanya kuat. Jadi ini di bulan Rajab. Bulan Rajab ini kan bulan yang penuh mencari pahala. Jadi dia itu banyak mengerjakan sunnah puasa, sholat. Jadi dia saat ini padat waktunya dengan santri-santrinya. Oke Mas Ahmed. Gus Baron jadi sahabat Gus Samsudin, lawan Wahabi
Ki Kancil dan Suroto. Betul. Ya ini selain Ki Kancil dan Suroto ini ada Ki Sumo ya Mas Ahmed ya, yang terbaru ya. Yang baru. Tapi di sini kita bahasnya Gus Baron ya. Ini dari pandangan spiritual Mas Ahmed, kabarnya Gus Baron ini bisa jadi sahabat ya. Bisa jadi mempersatukan pondok pesantrennya ini atau padepokannya ini bersama-sama gitu. Betul. Karena memang mungkin kalau misalnya dari darat 8 jam ya, ini berarti masih satu wilayah ini di Jawa ini ya kan. Gus Samsudin sama Gus Baron. Yang saya ingin sampaikan di sini Mas Ahmed, ada suatu titik cahaya cerah gitu bahwasanya Gus Baron ini akan menjadi sahabat ya, bersama-sama dengan Gus Samsudin menjelaskan, menerangkan kepada orang-orang yang ngeyel seperti kelompoknya Wahabi, ya, Ki Suroto dan lain-lainnya, bahwa di dunia ini bukan hanya kesaktian saja yang harus dipertunjukkan, betul, ya, tapi keimanan juga harus dikedepankan. Karena gini Mas Ahmed, kita melihat, mendengar tantangan Gus Samsudin terhadap dukun-dukun ya Mas Ahmed ya, terhadap orang-orang pintar ini, bukan sebetulnya bukan ingin mereka itu melawan, menantang, ya, tetapi ingin menobatkan mereka, bahwasanya ilmu panjenengan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia untuk menyadarkan. Jadi mereka ini dasarnya apa? Ingin pembuktian, ingin melawan, mengetes, atau ingin uangnya. Ini banyak masing-masing lah keinginan daripada orang pintar ini Mas Ahmed. Dan Gus Baron ini kenapa dia bakal menjadi sahabat Gus Samsudin beda sama yang lain? Karena gini, kalau untuk yang lain-lain itu memang udah dikuasai setan iblis, seperti Ki Suroto. Kalau Gus Baron ini, walaupun dia ada angkuh sombong, tapi dia pemilik padepokan. Setidaknya itu hati dia ini masih ada untuk tentang agama itu masih masuk. Jadi dia mungkin ada waktu tenggang cerita suatu dengan Gus Samsudin langsung tersadar. Itulah karena dia seorang pemimpin padepokan tadi, ibaratnya keimanannya masih kuat daripada Ki Suroto dan lain-lain. Itulah makanya dia bakal jadi sahabat dengan Gus Samsudin. Oke, Mas Ahmed. Jadi penjelasan kita sudah cukup jelas untuk Gus Baron. Ya, pandangannya akan dekat dari sahabatnya Gus Samsudin. Tapi nggak tahu ya perkembangannya. Ini kan kita Mas Ahmed lihat saat ini yang terjadi ya. Saat ini yang terjadi adalah seolah-olah Gus Baron itu memamerkan kesaktiannya. Tapi kita ini juga semoga Gus Baron ini bakal dekat Gus Samsudin tidak hanya kedok atau modus. Semoga yang betul sungguh, karena kita takut orang seperti Gus Baron ini modelnya licik. Dia dekat karena takut kita ada yang mau dia ambil dari Gus Samsudin, entah pusaka atau kelemahan atau pondok, itu dia. Jadi ini dia permainan dia, trik dia, ingin dekat dengan Gus Samsudin, pula-pula membantai Wahabi. Jadi buat teman-teman ya, ada pesan nggak Mas Ahmed untuk Gus Baron? Untuk Gus Baron, Anda semoga kalau memang bakal dekat Gus Samsudin, semoga itu memang benar-benar dari hati Anda ya, karena Anda itu memang cocok dekat dengan Gus Samsudin karena sama-sama pemilik padepokan. Semoga ini tidak kedok Anda untuk main belakang, membantai Gus Samsudin atau merebut padepokan. Jangan main belakang. Berjuanglah bersama Gus Samsudin, insya Allah kita akan sama besarkan padepokan kalian berdua. Ya kalau bisa Gus Samsudin, ini kan kunjungan pertama Mas Andrea Gus Baron ke tempatnya Gus Samsudin. Ya, kalau bisa sama-sama berkunjung. Betul. Ya, nanti Gus Samsudin juga, gitu loh. Gus Samsudin juga nanti ada waktu main ke Cokro Buana. Cokro Buana ya teman-teman. Jadi Gus Samsudin juga sebagai guru spiritual mungkin saat ini lagi sibuk, banyak tamu Mas Ahmed ya. Kalau nggak sempat mungkin Gus Samsudin nanti berkunjung ya ke tempatnya Gus Baron, ya mungkin perwakilan santri-santri. Karena Gus Samsudin ini kan agamanya kuat. Jadi ini di bulan Rajab. Bulan Rajab ini kan bulan yang penuh mencari pahala. Jadi dia itu banyak mengerjakan sunnah, puasa, sholat. Jadi dia saat ini padat waktunya dengan santri-santrinya. Oke Mas Ahmed.